Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Oke, hari ini kembali dengan saya. Kita akan perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu perkuliahan kita siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas terkait dengan sejarah perpustakaan. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa kemarin? Definisi ya, pengertian terkait dengan perpustakaan dan ilmu perpustakaan itu sendiri. Kita akan recall dulu, sedikit mengingat kemarin kita sudah dapat apa gitu ya kemarin. Perpustakaan, apa itu perpustakaan kemarin? Tengok tahu mas, Mbak? Berkumpulnya buku. Tempat berkumpulnya buku-buku. Oke, ada yang lain? Mas Yusril, mungkin? Sekarang ada suatu tempat dalam pengelolaan. Oke, tempat pengelolaan koleksi dan informasi, tempat berkumpulnya buku. Boleh. Ya, pada intinya seperti ini. Perpustakaan kemarin kan adalah tempat institusi di mana mengelola informasi. Dikelola dengan sistem tertentu, itu poinnya, lalu untuk dimanfaatkan. Bedanya dengan toko buku apa? Ya, kalau toko buku kan untuk dijual, tidak untuk dimanfaatkan secara free, secara gratis. Nah, sekarang kita akan masuk ke sejarah perkembangan perpustakaan di Barat dan di Asia. Oke, kira-kira perpustakaan itu mulai ada kapan sih? Ada yang tahu? Iya. Sejak zaman kerajaan. Sejak zaman kerajaan. Oke, sebelum itu ada yang tahu? Sejak adanya buku, Pak. Sejak adanya buku. Ya karena tadi ya tempat berkumpulnya buku ya. Kalau bukunya nggak ada yang dikumpulin apa gitu kan? Oke, boleh. Ya. Tapi kita akan lihat dulu jauh ke belakang sebenarnya. Sejak zaman purba, meskipun tidak ada perpustakaan daerah daerah purba gitu ya. Tapi kan setidaknya di sana sudah ada budaya meninggalkan jejak, yaitu dikenal dengan bahasa atau aksara matahari, misal dengan cap tangan, gambar-gambar di dinding gua gitu. Ya meskipun gua zaman dulu juga tidak ada rak bukunya, tetapi gambar-gambar di dinding gua itu sudah merupakan suatu peradaban tulis gitu. Nah, sehingga kalau kemarin kan kita bahas apapun itu yang berbentuk karya tulis, karya rekam. Nah, gambaran di dinding gua kan juga termasuk karya kan? Iya, termasuk karya juga. Sehingga batuan, lempengan tanah liat, papirus, nah, di situ ada rumput papirus yang ada di Mesir, lalu daun lontar, perkamen, velum atau kulit binatang di Jazirah Arab, seperti ketika ada budaya tulis ayat-ayat Al-Quran dan hadis kan ditulis di kulit-kulit binatang, lalu di batu gitu kan. Nah, begitu pula sebenarnya sudah ada sejak zaman manusia purba. Lalu pada peradaban Sumeria misal, dan Babilonia sudah ada perpustakaan kerajaan untuk mengelola rekening informasi tadi. Lalu jadwal kegiatan, lempengan tanah atau piktograf pada Assyria, di situ di ibu kota Nineveh, sehingga tanda pengenal rekening apapun informasinya sudah dikelola pada zaman Babilonia. Di zaman Mesir, di peradaban Mesir ada rumput papirus misal di situ. Lalu kuil, ada pengumuman resmi, keagamaan, filsafat. Meskipun pengelolaannya tidak seperti zaman sekarang. Jadi jangan dibayangkan ketika di zaman Mesir atau Babilonia mau membaca pengumuman keagamaan gitu, harus menunjukkan KTM-nya dulu atau kartu anggota perpus gitu, nggak ada zaman dulu. Kenapa? Karena peradaban pada zaman dulu tidak semua orang bisa mengakses aksara. Tidak semua orang bisa membaca, apalagi nulis. Sehingga yang mengakses ya hanya orang-orang tertentu, entah itu raja, gubernur, hakim, atau pemuka agama, seperti itu. Kita kepada peradaban Barat dan Asia. Pada zaman Yunani, ada cikal bakal alfabet ya. Alfa, Bravo, Charlie, ABCD itu
Lalu Aristoteles orang pertama sebagai pustakawan, meskipun tidak dilantik jabatan sebagai pustakawan gitu. Kenapa? Karena dia memiliki koleksi, dia memiliki pemikiran yang dituangkan dalam tulisan, dia kelola sendiri, sehingga ya dia pemiliknya, dia juga pustakawannya. Karena dia memiliki gagasan untuk menyusun karya dia agar mudah dicari itu gimana. Tidak ditumpuk kayak cucian gitu kan. Lalu nanti mau nyari ini yang cucian pertama mana, yang akhir mana gitu. Tapi sudah disusun seperti di rak baju. Jadi disendirikan, pakaian kemeja sendiri, kaos sendiri, pakaian tidur sendiri. Seperti itu pengelolaan sederhana pada zaman dahulu. Lalu perpustakaan pada zaman Alexandria, ada gulungan papirus. Lalu ada pergamen pada Asia Kecil, gulungan papirus atau pergamen atau perkamen, ada yang menyebut yang lain. Pada zaman Roma misal ada perpustakaan pribadi, ada kodeks. Nah ini kodeks ya. Kodeks itu kalau perkamen dikumpulkan, ya kalau sekarang dibukukan gitu ya, bisa dijilid, bisa dijahit, bisa dimasukkan dalam sebuah box misal. Nah itu disebut dengan kodeks. Lalu ada perpustakaan biara, karena pada zaman Roma sudah mulai ada perkembangan agama Nasrani masuk di situ, sehingga ada perpustakaan biara. Bizantium tadi ya, Arab. Nah ini penyebaran agama Islam. Di Baghdad sudah ada perpustakaan masjid, di mana orang-orang mengkaji keilmuan di sana, kitab-kitab, lalu ayat-ayat itu dikumpulkan menjadi perpustakaan masjid. Lalu ada lembaga pendidikan di situ. Kota Shiraz juga ada, sudah menggunakan katalog berdasarkan tempat. Jadi misal hadis ditempatkan di sudut serambi masjid sebelah mana sih gitu. Penempatannya bagaimana ya, sesuai dengan tempat kajiannya. Lalu dibuat sebuah katalog di situ. Pada zaman Renaissance apa? Renaissance, ada yang tahu? Abad pencerahan, di mana dominasi gereja dipisahkan dengan dominasi publik di situ. Sehingga mulai ada perpustakaan biara dan perpustakaan universitas, di mana universitas terpisah dengan gereja. Nah sekarang, lalu sejak kapan kira-kira konsep perpustakaan itu masuk di Indonesia? Tadi Mas Yusril tadi ya, sejak zaman kerajaan. Kerajaan apa kira-kira yang tertua di Indonesia? Samudra Pasai. Oke, kita lihat Kutai ya, Kutai Kertanegara kalau kerajaan lebih tua lagi. Kalau Samudra Pasai kerajaan Islam ya. Oke, zaman kerajaan lokal tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena budaya di Nusantara saat itu adalah budaya tutur. Sedangkan yang seperti apa yang kita bahas kemarin, perpustakaan itu tidak mengakomodir, tidak mengelola sesuatu yang diucapkan secara lisan, dari mulut ke mulut, cerita-cerita gitu. Kalau selama tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, terekam, itu ya tidak bisa dikelola. Nah, meskipun kemudian, Pak, tapi kan ada prasasti, ya kan? Tapi kan ada naskah-naskah gitu. Nah, siapa yang bisa mengakses prasasti itu? Membacanya. Naskah-naskah itu juga hanya orang terbatas, hanya Brahmana kalau naskahnya keagamaan, ya kan? Pada zaman Hindu-Buddha hanya orang-orang kerajaan di circle ya, satu circle aja gitu. Jadi di luar kabinet yang nggak bisa ngakses gitu. Seperti itu. Lalu ya karena budaya lisan, seperti yang kita ketahui, dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat itu kan baru tertulis pada zaman modern ini. Nah, kemudian mulai dilembagakan sejak pada zaman Hindia Belanda. Di sana ada perpustakaan gereja di Batavia ya. Lalu perawat rumah sakit secara kelembagaan mulai ada setelah Hindia Belanda masuk, dilembagakan, ditata gitu. Lalu di sana juga ada perpustakaan khusus, yaitu untuk mengeluarkan katalog buku pada 1778, berubah menjadi perpustakaan yang dilembagakan, terpecah di sana menjadi lembaga kebudayaan Indonesia setelah merdeka, perpustakaan museum pusat, ke museum nasional,
perpustakaan pembina perpustakaan, pusat pembinaan perpustakaan, dan terakhir menjadi Perpustakaan Republik Indonesia. Nah, perpustakaan khusus seperti perpustakaan perkebunan sampai sekarang masih banyak, perpustakaan perkebunan, lalu perpustakaan gereja 1910, distofia yang sekarang dulu pahlawan-pahlawan kita banyak belajar distofia karena memang di situ referensinya sudah dilembagakan menjadi perpustakaan perguruan tinggi. Lalu pada zaman Jepang semua perpustakaan itu ditutup. Kenapa? Karena kalau kita lihat flashback ke belakang, Jepang masuk Indonesia fokus pada support untuk peperangan, sehingga akses kepada pendidikan, kepada buku-buku itu dibatasi. Nah, seperti tadi pada zaman Republik Indonesia setelah merdeka mulai berkembang lagi. Yang kemudian pada perkembangan teknologi informasi ada disebut dengan virtual library. Tidak perlu datang ke perpustakaannya, cukup akses di internet, kita bisa jalan-jalan di perpustakaan. Ada library automation, terotomasi. Ada e-library atau digital library, perpustakaan digital. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan kira-kira? Pak, Iya, gimana Mbak? kan kita kan Gen Z, kan Iya. ada banyak AI. Oke. Untuk selanjutnya gimana sih eksistensi Oke. Ya, kalau tadi kita lihat perpustakaan itu berkembang, mulai berjalan ketika ada sesuatu yang tercetak, ya kan, berbentuk fisik. Lempengan batu, kulit hewan dan sebagainya, kemudian menjadi buku setelah adanya percetakan. Nah, lalu bagaimana ketika dengan perkembangan zaman? Sehingga selama informasi yang terekam itu masih ada, entah terekam di internet, di sosial media dan sebagainya, maka selama itu pengelolaan informasi akan masih ada. Tinggal kita geser konsep perpustakaan itu pada digital. Seperti itu. Sehingga ranahnya nanti akan kita bawa ke sana sebagai seorang information provider, penyedia informasi. Begitu Mbak ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Oke, kalau cukup mungkin segitu untuk pertemuan kita hari ini. Nanti penugasan untuk minggu depan akan saya share di Google Classroom, sehingga materi untuk minggu depan yang harus kita refleksikan dari pertemuan hari ini, silakan teman-teman kerjakan di situ. Oke, cukup. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.